Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Hai, welcome back lagi ke channelku. Kali ini aku mau buat sus buah. Jadi flanya dulu ini ya, ini bahan untuk flanya dulu. Ini sedikit berbeda dengan fla yang pernah aku sharekan sebelumnya. Jadi bahan-bahannya di sini ada 200 ml susu UHT, bisa digantikan dengan air ataupun susu evaporasi. Kemudian ini ada tepung maizena. Di sini tepung maizenanya 20 gram dan 2 butir kuning telur. Kemudian 12 gram butter atau kalian mau pakai margarin boleh. Dan satu lagi ada 2 cubit garam. Jadi dicubit aja garamnya. Dan ini gulanya ada 30 gram. Untuk white chocolate compoundnya aku pakai 60 gram. Jadi dicincang aja dulu supaya dia cepat larut. Oke. Jadi ini dia bahan-bahannya. Jadi berbeda ya, yang kemarin itu ada pakai tepung terigu, ada pakai rum, tapi di sini aku enggak. Dan yang lama enggak pakai white chocolate, ini pakai. Sekarang aku mau masukkan dulu tepung maizenanya. Kemudian gulanya. Terus garamnya. Ini sekalian dimasukkan aja dulu. Untuk white chocolate compoundnya nanti aja. Begitu juga dengan butternya. Jadi itu belakangan nantinya. Sekarang untuk kuning telurnya, jangan lupa sebelum dicampurkan dikocok lepas aja. Bisa dengan menggunakan garpu boleh ya, ataupun balon whisk seperti ini. Kemudian aduk rata bahan keringnya dan masukkan susu cairnya. Jadi buat kalian kalau misalnya nggak doyan yang rasanya atau yang taste-nya terlalu milky, bisa aja kalian gantikan dengan air putih atau kalian bagikan susu dan air. Kemudian masukkan kuning telurnya yang udah dikocok lepas, masukkan ke dalam wadah ya, wadah yang udah siap mau kita masak. Diaduk rata aja dulu sebelum dinaikkan ke kompor. Nah, jadi seperti ini. Triknya tuh sama ya seperti buat flah yang sebelumnya aku sharekan. Ini masaknya dengan api yang kecil supaya hasilnya lebih licin dan juga matangnya lebih tanak ya. Kalau istilah di sini sih tanak, artinya masaknya itu cukup sehingga dia nggak cepet basi. Sambil diaduk ya, jangan dilepas, karena kalau makin lama kalau udah mulai panas dia akan menggumpal bagian bawahnya. Dan supaya dia nggak gosong, diaduk terus dan apinya kecil. Nah, ini udah kelihatan ya, udah mulai mengental. Jangan lupa ya, terus aja diaduk supaya dia nggak gosong. Dan satu lagi, pastikan apinya memang harus kecil. Ini hasil flahnya nanti tidak se-creamy atau tidak se-encer flah yang pernah aku sharekan. Nah, kalau sudah seperti ini, karena kita di sini mau pakai white chocolate compound, jangan terlalu kering flahnya, karena nanti white chocolate compoundnya juga akan mengikat flahnya. Jadi ini untuk white chocolate compoundnya, dia akan mencair dengan flah yang panas. Jadi lebih sensitif ya kalau white chocolate compound dibandingkan dengan dark chocolate compound. Karena kalau suhu yang terlalu tinggi dia nggak akan mencair. Oke, jadi ini kita ambil panasnya flah untuk mencairkan white chocolate compoundnya. Gak usah diaduk dulu, dibiarin aja. Nanti dari panasnya itu akan membuat coklatnya itu lumer sendiri. Jadi biarkan aja ini dulu antriannya si white chocolate compound. Sebentar lagi baru dimasukkan lagi margarin atau butternya. Jadi ngantri ya. Jadi pastikan dulu white chocolate compoundnya sudah mulai mencair. Diaduk sampai coklatnya itu larut ya, menyatu homogen dengan flanya. Nah, kalau sudah seperti ini, masukkan butternya atau margarinnya.
Jadi sama ya, butter atau margarin itu kena suhu panas juga akan lebih cepat mencairnya dibandingkan dengan white chocolate compound. Oke, diaduk-aduk sampai udah rata, kita dinginkan. Nah, tutup dengan plastik wrap seperti ini, pastikan menyentuh permukaannya supaya dia tidak membentuk kerak. Oke, be right back, kita siapkan bahan-bahan untuk kulitnya. Untuk awalnya bahan kulit yang kita perlukan di sini ada 75 gram margarin, kemudian ada 80 ml air dan 87 gram tepung terigu pro sedang. Ini akan aku masak dulu sama seperti membuat kulit sus. Jadi masukkan air dan butter atau margarinnya, didihkan sampai airnya itu benar-benar mendidih dan butternya itu menyatu dengan air. Memang butter itu lemak, nggak bisa menyatu dengan air, maksudnya sampai butternya itu mencair dan seperti ini kira-kira ya. Masih ada sedikit lagi yang membentuk gumpal, diaduk-aduk aja sampai butternya itu benar-benar cair. Oke, dalam keadaan dia sudah mendidih dan margarin atau butternya udah meleleh semuanya, matikan apinya. Kalau udah seperti ini semua, itu matikan apinya dan langsung masukkan tepung terigu yang udah disiapin. Jadi cepet diaduk. Jadi dalam keadaan panas-panas ini ya, langsung diaduk sampai membentuk adonan yang kalis. Artinya menggumpal dan tidak lengket di wadah yang kita gunakan. Jadi terus saja dengan gerakan memutar ini sampai tepungnya itu benar-benar menyatu dengan adonan atau hasil dari air dan butter yang tadi udah dilelehkan. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kalau misalnya masih ada sedikit yang belum merata tepungnya, kalian bisa aduk sampai rata. Tuh. Jadi adonannya harus sampai sekalis seperti ini. Bukan kalis elastis ya. Kalau kalis elastis itu syarat untuk buat roti. Tapi kalau ini kalis artinya menggumpal dan tidak lengket. Ini dia adonan yang sudah jadi. Nah, jangan dimasukkan dulu telurnya. Kalau telurnya ini kita masukkan di saat adonan ini masih panas, nanti telurnya akan matang karena kena panasnya. Jadi ini harus didiamkan dulu sampai dia mulai hangat. Oke, jadi sambil nunggu dia hangat, ini kita siapkan cetakannya. Jadi di sini aku gunakan cetakan pie. Kalau nggak ada cetakan pie, kalian bisa gunakan cetakan kue mangkok seperti ini. Untuk ukurannya jangan terlalu gede juga ya. Dan atau kalian mau pakai cetakan pie yang ukurannya kecil juga boleh. Tergantung dengan ukuran sus buah yang kalian mau. Oke. Setelah itu kita akan poles dengan margarin. Jadi gunakan kuas tipis-tipis aja, nggak usah terlalu banyak. Dipoles supaya saat kita keluarkan nanti dia akan gampang. Oke, aku lanjutkan sampai selesai. Kembali cek adonannya. Kalau sudah bisa disentuh seperti ini, berarti hangat-hangat kuku sudah ya. Jadi siapkan 4 butir kuning telur, masukkan ke dalam adonan, kemudian mixer. Masukkan telurnya itu bertahap aja, satu-satu sambil di mixer sampai adonan ini bisa di spuit. Jadi untuk menghasilkan tekstur kulit sus atau kulit sus buah itu adonannya itu nggak boleh terlalu kaku. Jadi ini intinya masukkan telurnya itu bertahap aja, kemudian diaduk seperti ini sambil dilihat teksturnya. Jadi di sini aku gunakan 4 butir kuning telur. Nah, seperti ini. Jadi adonan ini
udah lembut banget. Masukkan ke dalam piping bag supaya lebih gampang untuk dispuitkan ke cetakannya. Nah, seperti ini untuk dasarnya. Kemudian untuk pinggirannya itu dispuit keliling aja, tapi bagian tengahnya itu dibiarkan kosong. Karena nanti bagian tengah itu kan mau kita isi dengan fla dan mau kita berikan topping buah. Bebas sih mau dikasih buah atau dikasih coklat, terserah ya. Jadi bentuknya itu seperti ini. Jadi dia membentuk mangkuk. Jadi seperti ini. Oke, aku akan lanjutkan lagi. Yang pasti dari gerakan memutar dari luar ke dalam sampai bagian dasarnya itu penuh ya, penuh. Kemudian spuit lagi di sekelilingnya sampai naik ke pas batasan yang ada di cetakan pie-nya. Nah, seperti ini. Jadi sama kalau gunakan cetakan kue mangkok juga sama seperti itu. Nah, untuk cetakan pie supaya dia bagus kan ada gerigi-geriginya. Jadi diikutin aja, penuhi aja di gerigi itu supaya nanti bentuknya itu sedikit lebih apa ya, lebih berseni ya. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini bentuk mangkuknya. Sebelumnya ingat ya, harus dipanasi suhu di oven itu 200 derajat Celcius. Dan ini ready mau kita masukkan ke dalam oven. Ini aku oven dengan suhu 200 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit. Tapi sesuaikan aja dengan oven kalian. Awalnya aku pakai api yang bawah aja. Jadi nanti kalau misalnya dia udah mulai banyak berbuih, itu bisa dipanggang dulu baru dihidupkan api atasnya. Oke, ini setelah selesai. Untuk keluarkan dari cetakan itu gampang banget. Cukup dikeluarkan aja. Nah, bentuknya seperti ini kira-kira. Jadi gampang ya, karena tadi dipoles dengan margarin sebelum dicetak. Jadi ini gampang banget. Ini kalau ada yang menggelembung gini nggak apa-apa, itu ditekan aja. Jadi kalau nggak mau seperti ini kalian harus rajin bolak-balik loyangnya, tapi setelah dihidupkan api atasnya. Nah, seperti ini. Kalau mau yang teksturnya sedikit lebih crunchy, kalian panggang lebih lama aja. Ini yang kecil, ini juga yang kecil, jadi semuanya gampang dikeluarkan dari cetakan, jadi nggak ada yang lengket. Untuk yang seperti ini, perhatikan bagian bawahnya itu kering ya, jadi lebih tahan lama, jadi nggak cepat basi dan nggak cepat jamuran. Kalau yang seperti ini agak basah, ini pasti akan cepat jamuran, dan itu karena waktu tadi dibentuk itu kurang padat ya. Jadi dia ada lubangnya sedikit. Ini seperti ini, jadi ini lebih awet. Seperti ini ya, lebih awet. Karena ini spuitnya juga bagus tadi, dan juga waktu panggang itu bagus. Yang ini sedikit masih basah, itu berarti belum maksimal panggangnya. Oke, seperti ini. Ini hasilnya satu resep lebih kurang 15 piece ya. Nah, ini udah dingin, aku akan spuitkan atau isi dengan fla yang udah dingin dan masukkan ke dalam piping bag supaya lebih gampang diisi dan lebih rapi dan tidak belepotan. Untuk toppingnya kalian bebas ya, mau dikasih coklat serut bisa, mau dikasih buah bisa. Jadi di sini aku pakainya sih anggur sama kiwi. Tadinya aku mau pakai longan kalengan ya. Jadi maksudku warnanya ada ungu, ada putih dan ada hijau. Jadi kan lebih bagus. Kalau ada stroberi aku rasa sih cocok juga, tapi jangan yang asam. Pokoknya pilihnya buahnya yang manis supaya tidak terlalu dominan sehingga taste dari flanya itu jadi ketutup. Jadi jangan pilih yang overpower ya. Overpower itu jangan sampai yang bisa mengambil alih taste dari flanya. Oke, jadi buat kalian yang baru nemu channelku, jangan lupa di subscribe dan diklik tombol loncengnya supaya setiap ada videoku yang terbaru kalian bisa dapat notifikasinya.
Oke, jadi kalian bisa kasihkan seperti ini. Oke, choco chipnya boleh, serut coklatnya juga boleh. Mau dibuat buah yang lebih warnanya lebih colorful bisa. Jadi seperti ini. Oke, satu resep ini aku dapatnya sekitar tadi 15 piece. Oke, atau kalian mau kemas dalam bentuk dalam kemasan Mika seperti ini juga nggak masalah. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata dari pertemuan kali ini, thank you for watching. See you, bye bye.